Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sharing materi Microsoft Education. Kali ini lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu masih tentang OneNote. Ini materinya Independent Learning with Math Tools in OneNote. Jadi pembelajaran secara independen dengan bantuan Math Tools. Pendidik nanti akan memahami bagaimana tombol Math di OneNote itu bisa mengizinkan siswa untuk melihat langkah menyelesaikan sebuah equation dan membantu mereka menjadi pembelajar yang mandiri, ya, independen. Tujuan dari modul ini yaitu nanti kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan tombol Math itu di dalam OneNote untuk menyelesaikan atau mengatasi equation, ya, graph atau gambar equation atau simbol equation, menjelaskan bagaimana asisten math atau math asisten itu mendukung pembelajaran yang personalisasi, dan kemudian yang terakhir menjelajahi sistem baru yang membantu pembelajar untuk bisa mengambil pembelajaran mereka sendiri. Di sini tidak ada persyaratannya, kemudian ada outline-nya. Di sini ada cukup banyak, ya. Jadi kita baca di satu-satu. Start aja. Nah, dari yang pertama ada 12 ternyata. Ada 12-an, ya. Langsung hijau. Ya, di awal ini kita diminta membayangkan sebuah dunia di mana semua pembelajar itu dapat melihat langkah-langkah untuk menyelesaikan atau mengatasi sebuah equation pada saat waktu yang mereka perlukan atau waktu yang kapan saja yang mereka butuhkan, ya. Jadi kita tidak perlu membayangkan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Yang perlu kita lakukan, ya, terima kasih terhadap OneNote Math Assistant ini, ya. Tombol Math ini nanti akan lebih menekankan pembelajar dengan secara mandiri atau independen dengan memberitahukan atau menginformasikan mereka cara-cara yang benar ketika equation tersebut, cara-cara yang jalan atau cara yang tepat jika sebuah equation itu benar, dan juga menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan equation. Dalam modul ini pendidik itu akan mempelajari bagaimana membantu pembelajar menjadi pemikir atau pemikir yang secara mandiri menggunakan tombol Math di dalam OneNote. Tujuan dari modul ini yaitu nanti menjelaskan bagaimana menggunakan tombol Math di dalam OneNote untuk menyelesaikan dan menggambar, ya, equation ini. Dan tadi sudah ini menjelaskan bagaimana Math Assistant mendukung personalisasi, pembelajaran personalisasi, dan menjelajahi sistem baru yang membantu pembelajar untuk bisa memilih atau mengambil kepemilikan dari pembelajaran mereka sendiri. Bagaimana kelas kita bisa belajar dengan cara yang terbaik? Apakah kita harus menggunakan metode yang sama ketika mempelajari sesuatu yang baru? Di sini seharusnya ada sesuatu yang menginspirasi kita untuk mempelajari tentang menggunakan OneNote untuk math, ya, untuk matematika, ya. Untuk mempertahankan pengetahuan baru ini dan membuat perubahan dalam praktek mengajar kita memerlukan untuk mencatat, refleksi, kemudian copy link atau salin link, dan juga tetap dalam jalur ide-ide kita atau menjaga supaya selalu on track ide-ide kita. Sebelum memulai modul ini, nanti sebenarnya ini ada foto Word online juga ada. Jadi ini nanti menuju ke aplikasi MS Word yang online, ya, karena kita sudah memiliki akun Microsoft Office Education, ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint secara online.
untuk membuat ini OneNote atau pembelajaran kita. Jika kita sudah mengerjakannya, kita tinggal menambahkan page atau section untuk modul ini menggunakan jurnal, dan kita juga akan mendevelop atau membuat sebuah pembelajaran atau lesson untuk post pada Microsoft Educator Community di akhir modul ini ya. Resource-nya bisa dipelajari lebih jauh di sini. Kita lanjutkan, continue. Kemudian Mat Asisten dalam OneNote ini ya. Jadi OneNote sebenarnya sudah sangat populer untuk edukator atau untuk pendidik untuk mengambil catatan, merencanakan pelajaran atau lesson, mengorganisasi, kolaborasi, dan yang lainnya. Tidak ada alasan lagi untuk pendidik menyukai ini ya, menyukai OneNote. OneNote sendiri, OneNote Ahmad Asisten itu nanti akan mengatasi permasalahan yang ada pada matematika dengan mengkonvert atau mengkonversi equation tulisan tangan kita ke dalam teks, sehingga mengeliminasi kesalahan, ya, isu-isu kesalahan, dan menunjukkan langkah-langkah dari solusi solusi kepada pembelajar untuk tidak menunggu mengetahui di mana mereka melakukan kesalahan. Karena nanti ada intelligent assistant yang secara esensial, secara penting itu akan menjadikan OneNote sebagai tutor dari matematika. Ini yang bisa diberi lagi link yang lain kalau mau baca lebih jauh lagi mengenai strategi penggunaan teknologi dalam mengajar matematika. Jika Bapak Ibu mungkin memang subjeknya matematika ya. Kemudian di sini juga ada apa yang dimaksud dengan pembelajaran mandiri dan apa keuntungannya atau ya kelebihannya, benefitnya untuk siswa gitu. Ini seperti ini kira-kira, nanti kita menulis kemudian nanti jadi semacam equation atau rumus matematika ya. Jadi memang ini butuh pen tablet nanti sebenarnya. Kita lanjutkan, continue. Personalize the learning process ya. Jadi Amat Asisten tentu akan mempersonalisasi pembelajaran dalam berbagai cara ya. Bagian dari yang sangat vital dari pembelajaran personalisasi itu adalah menyediakan feedback atau umpan balik secara berkala tertentu kepada individual pembelajar yang diperlukan, dengan memberitahukan atau menginformasikan kepada pembelajar secara langsung jika ada sebuah solusi yang tepat atau salah. OneNote itu nanti akan mengakselerasi pembelajaran, proses pembelajarannya. Pembelajar juga akan merasa dimotivasi ya untuk menemukan pembelajaran mereka sendiri, kebutuhan pembelajaran mereka sendiri, dan pendukungnya, dan tentunya didukung melalui sebuah proses seperti ini ya. Jadi nanti, ini ada draw, nanti di bagian bawah itu ada draw, nanti kita bisa menulis seperti ini. Apapun ya, ya lebih baiknya memang kita menggunakan pen tablet ya, jadi supaya tidak lebih menyerupai tulisan tangan seperti biasanya. Nah, seperti ini kita menulis seperti ini, nanti muncul di sini ya, di sini x2 plus x pangkat 2 maaf, x pangkat 2 plus 3x min 8. Sangat menarik sekali nanti. Jadi bisa langsung diaplikasikan nanti. Melalui kelas notebook ini pendidik dapat melihat pembelajar bekerja dalam waktu yang real time, waktu saat itu, dan menyediakan dukungan yang penuh ya di halaman tersebut ya.
Kemudian untuk memenuhi kebutuhan secara individual dari pembelajar, pendidik juga bisa mengcustomize solusi atau pesan-pesan yang disampaikan. Proses ini mengizinkan pembelajar untuk mendapatkan bantuan secara ekstra tanpa harus merasa malu. Ya. Pendidik juga bahkan dapat menambahkan pesan audio untuk lebih mempersonalisasi proses pembelajaran tersebut. Ya. Mari kita mulai dengan OneNote Math Assistant menggunakan ink atau tinta. Jadi satu hal yang sangat luar biasa mengenai Math Assistant adalah bahwa pembelajar dapat mempunyai pilihan tinta itu atau mengetik sesuai keperluan dari masing-masing individu ya. Coba kita lihat videonya. When using inking for math, there are excellent tools available to you. First, select a pen and choose the color, and then write an equation. Using the lasso select button, highlight the equation and then click the math button. Yang semudah itu, ya. Yang coret-coret kemudian di highlight atau di block ya, atau di select dan klik tombol math. Now, click on the drop-down menu and choose Select an Action. Select Solve for X and the final solution is shown. Bahkan Choose kita Show Steps to ya, see how to solve this equation. ya You'll tetap now see the step-by-step solutions written out. bahwa kita bisa juga ini ya tadi ya, When using inking sampai solutions mengetahui written out, hasilnya ya, hasilnya dari X itu berapa, luar biasa ini ya. X-nya berapa, ketemu, kemudian langkah-langkahnya nanti ditunjukkan di bawahnya. Wah, ini guru matematika akan sangat terbantu sekali ini ya. Kemudian ini jurnal vokasional, jadi itu beberapa artikel berikut untuk dibaca. Berikan waktu atau ambillah waktu untuk merefleksi proses pembelajaran di dalam kelas kita dan bagaimana itu bisa diimprove, bisa ditulis dalam jurnal kita. Ada beberapa artikel, silahkan kalau masih ada waktu ya nanti dibaca-baca. Kita langsung next, continue. Kemudian ya, ini ada the math tool brings question to life. Ya. Jadi ini semacam pembelajaran STEM. Ya. Jadi kita harus selalu mencari strategi-strategi baru untuk membantu siswa memvisualisasikan dan mengkonsep. Nah, konsep utama seketika itu ya. Jadi memang harus dimotivasi dari beberapa siswa yang tentu saja generasi muda itu untuk lebih meningkatkan atau menaikkan lagi levelnya lagi. Jadi kemampuan pendidik atau instruktur itu untuk mengengage ya, atau melibatkan dan memotivasi siswa dan juga memberikan perbedaan pada tingkat-tingkat instruksional yang diperlukan itu sangat penting. Secara pedagogi, guru memang atau pendidik itu memang itu sangat penting ketika siswa juga memahami konsep dan matematika secara bersamaan ya, atau dua-duanya ya. Dan Math Assistant ini juga mengizinkan siswa juga untuk melakukan perhitungan, memberikan anotasi ya, observasi anotasi dan juga menggambar diagram.
dalam satu tempat. Langkah ini tentu saja akan sangat membuat semuanya berbeda untuk membantu siswa mendapatkan pemahaman yang utuh dari keduanya, baik sains dan matematika. Jadi seperti yang disampaikan oleh ini ya, Bill Smith, seorang ahli instruktur edukator ya, kalau nggak salah ya, ya. Ini coba kita lihat apa ini. Kemudian ini ada video lagi, ini You can singkat. type an equation to show the functionality of the Math button. Click on the Draw tab, select the equation, then choose the Math button. Click the Select an Action drop-down menu and select Graph in 2D. The interactive graph will then be displayed. You can pinch to zoom and move the graph or use the plus or minus buttons below. Untuk grafiknya juga, Notice how the graph adjusts when the options change. samaan itu ada grafiknya. Bisa melakukan perubahan angka-angka di situ Insert secara the graph on the page. live, ya, Once the secara graph real has been time. inserted, it is no longer interactive. Bisa ditambahkan di situ. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya ada yang bisa dilakukan lebih lagi dari Math Assistant gitu ya. Di Math Assistant ini sangat capable ya, sangat mampu untuk menuliskan tadi ya, equation baik yang kompleks maupun yang sederhana atau simple. Sederhana atau yang kompleks ya tentunya. Sederhana tadi seperti tadi, kita lihat yang kompleks ini seperti apa. Kita bisa lihat skenario bagaimana OneNote itu juga mendukung pembelajar bekerja pada sebuah proyek ya. Kelompok pembelajar juga memerlukan untuk menemukan jumlah rata-rata dari siswa ya, jumlah rata-rata siswa yang mempunyai hewan peliharaan misalnya, ini contoh kasus ya, skenario. Kemudian menggunakan OneNote mereka dapat melacak data mereka dan juga mengecek jika perhitungan mereka benar atau salah. Ketika mereka mendapatkan sebuah error yang tentu saja menjadikan siswa itu stuck ya, tombol mat atau mat button itu akan menunjukkan ke mereka langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari rata-rata, dan ketika mereka memerlukan bantuan untuk membaca rata-rata tersebut, nasib reader ada untuk membaca mereka secara keras ya, karena memang seperti text to speech ya. Kita coba lihat sini videonya. Depending on the numbers you select, the actions are not always the same in the menu choices. Let's try it out by typing a list of numbers separated by commas. Select the numbers and click the Math button. Nah, mencari rata-rata. Select in the Math pane, clicked Select an Action. Pilih aksinya. There are many options available depending on how you want to support your students. Let's select Mean. Min, rata-rata, The solution is now displayed, rata-ratanya and there is an 5, option to show the steps for solving that function. Not only are the numerical steps shown to find the mean, but there is also a written explanation. If you want to revisit this later, drag and drop the explanation onto your page. Ya, langsung bisa. Next, lagi continue. Menggambar atau tidak menggambar ini mestinya. Bila artikan ya, ing or not to ing. Math Assistant mengizinkan pengguna untuk switch antara ing dan mengetik berdasarkan kebutuhan mereka atau kemampuan device-nya ya. Untuk pembelajar yang memang sangat struggle ya dengan menulis equation yang secara kompleks, nanti ini bisa dimungkinkan sangat fleksibel nanti ini. Dengan OneNote nanti pembelajar juga bisa mengetik di keyboard atau menggambar dengan pen atau bahkan dengan finger tangan ya. Kalau memang layar sentuh touch screen ya, atau dengan
kalau mau lebih mudah ya sekarang kan lagi musim pen tablet gitu ya, kita bisa gunakan itu. Atau bahkan mendikte ya, mengucapkannya menggunakan suara kita. Jadi secara accessibility OneNote Assistant itu menjadikan semuanya menjadi powerful ya, dalam mengembangkan pembelajaran mandiri. Nah, kalau yang lain bisa dibaca. Ada 5 tip pakar ya atau expert untuk membantu kita menjadi master in OneNote. Ini juga ada artikel bagaimana mengajarkan matematika secara online dengan OneNote dan Skype. Kita lihat videonya. When using inking for math, there are excellent tools available to you. First, select a pen and choose the color, and then write an equation. Using the lasso select button, highlight the equation and then click the Math button. Ini kalau ternyata tidak sesuai, X-nya itu sebenarnya bukan pangkat ya, atau bagaimana ini coba kita lihat. Now, click on the drop-down menu and choose Select an action. Itu seharusnya Select Solve variabel. for X and the final solution is Kita shown. perbaiki bisa. Choose Show Steps to see how to solve this equation. You'll now see the step-by-step solutions written out. Baik, ini ya tadi sudah sampai. Kita naik lagi, cek dulu di settingnya. Nah, jadi panel Math itu nanti akan menawarkan atau memberikan opsi untuk mengubah antara angka kompleks atau angka real ya, dan juga akan mengatur jenis-jenis atau tipe dari pengukuran angle ya, pengukuran. Pilih setting pada pen untuk beberapa opsi yang tersedia. OneNote akan memberikan juga tawaran beberapa pilihan untuk mempersonalisasi pengalaman membaca, salah satunya yaitu yang digunakan immersive reader. Immersive reader. Nah, immersive reader ya. Jadi ini perlu diatur juga apakah soft whole number atau complex number ya. Nah, kemudian sudut pengukurannya radian biasanya begitu ya. Ini kalau yang bidangnya matematika sudah paham. Continue. Ada juga semacam ruler ya, garis ya. Jadi kita mengajar atau memberikan pembelajaran mengenai skala, menggambar diagram atau mungkin hanya menggambar sebuah garis, berikan sebuah menggaris ya, untuk mencobanya gitu ya. Dengan cara select draw tab dan ruler. Nah, jadi ruler. Nah, kemudian pilih tab draw, pilih ruler. Kita bisa menggunakan satu jari untuk memindahkan menggaris itu ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Menggunakan 2 jari untuk merotasi penggaris tersebut mengikuti sudut ya. Dan menggunakan 3 jari untuk merotasi ke penggaris dalam setiap kelipatan 5 derajat. Next lagi continue. Ini masih tinggal berapa ini? 3 lagi ya, 3 lagi. Next. Nanti mendemonstrasikan langkah-langkah untuk menyelesaikan equation itu adalah bagian dari mengajar. Tantangannya itu akan datang ketika pembelajar miss class atau memerlukan untuk mereview sebuah konsep. Pendidik sering juga berharap bahwa mereka juga dapat meng-cloning mereka sendiri untuk memenuhi setiap kebutuhan pembelajar. Dengan reply nanti edukator berharap itu bisa terjadi. Jadi reply itu membiarkan atau membolehkan edukator memodelkan langkah-langkah dari sebuah equation sekali untuk pembelajar untuk dilihat dan dilihat kembali sesering mungkin sesuai kebutuhan.
Pembelajar juga dapat mereply pekerjaan mereka sendiri. Ya, kita bisa mencoba dengan view, di tab view, kemudian select reply. Ini nanti akan berulang yang tadi ini, yang ditemukan tadi ini. Kemudian select a question atau tag yang ingin di-reply. Nah, jadi masih bisa lagi. Bisa lagi, tidak perlu pengajar mengulang lagi langkah tersebut, tapi cukup reply. Pembelajaran terbalik ini atau flip ini, atau mungkin dengan cara yang lain, indikator akan memenuhi pembelajar secara individual keperluan-keperluannya atau kebutuhan-kebutuhannya tanpa harus mengcloning mereka sendiri ya. Jadi ini adalah contoh lesson yang menggunakan Sway. Nah, nanti Sway itu juga aplikasi dari Microsoft Office yang online. Nanti juga masuk ke dalam materi ini ya. Untuk merepresentasikan itu yang kompleks. Tidak mau membaca dulu boleh, tapi kalau mereply demo dalam OneNote seperti ini caranya. Next lagi, continue. Open up resource, jadi kita membuka resource seperti layaknya sebuah textbook yang digital, tapi ini lebih baik. Untuk memulainya kita bisa set up OneNote plus notebook. Notebook ini dilengkapi atau dipenuhi dengan awalnya dipenuhi dengan beberapa kursus-kursus yang komplit dari material, dari rencana pembelajaran sampai ke asesmennya. Kelas notebook juga membantu user mempelajari tool yang ada pada course dan selebihnya. Dan banyak lagi yang bisa dilakukan. Open up resource and Microsoft Education. Today we're going to be showing the new Open Up Resources education materials and a partnership with Microsoft Education. This solution is made up of 3 components. First off, we've Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, biasa pembelajarannya semuanya menggunakan tablet yang terhubung dengan layar yang di depan. Ya. Jadi kolaborasinya terjadi. Kemudian ini sudah, ini bisa dilengkapi lagi kalau mau naik lagi, kita menuju ke uji pengetahuan kita setelah mempelajari materi-materi tadi sebelumnya. Jenis yang dapat dilakukan OneNote ya, itu adalah keduanya ya, simple dan kompleks ya. Kemudian bagaimana pembelajar menggunakan Math Button ya, dengan diketik atau dengan menulis dia tinta dia coret-coret stop juga bisa, atau gimana letaknya Math Button itu tadi di draw di insert tab kemudian draw tab. Jenis angka yang dapat dikerjakan oleh Math Assistant, real number, kompleks, real gitu ya. Jadi kalau sudah mempelajari kita akan ingat ini. Tapi kalau yang langsung continue mungkin ya nggak apa-apa, ini kan hanya untuk latihan aja. Jadi tambahan untuk menyelesaikan dan membuat equation, jenis apa lagi yang dapat dilakukan oleh Math Button. Min, median, kritis yang coba ini ya. Ya, satu ada yang salah ini karena belum langsung lanjut. Ya, ini satu. Nah, ternyata ini harusnya bukan simple dan kompleks ya. Ini ya, tetap kompleks equation yang menyatakan di bawah 3 langkah. Jadi kompleks equation tapi tetap 3 langkah. Batasannya ada. Dan ternyata salah juga. Ya udah, ini only simple equation. Ya, gitu. Mungkin materinya saya baca lagi. Ini sudah betul. Continue. Summary-nya ini ada. Saya baca. Masih itu juga ada di sini. Dan next way. Untuk kompleks kita unlock assessment-nya. Kemudian back to browse bisa atau ini kalau ini tidak. Kalau tidak ada ketulisannya continue berarti ini sudah selesai untuk yang OneNote. Ya, jadi back to browse ini. Ini back to browse.
akhirnya kita kembali ke sini lagi. Seperti itu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.